Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun via Zoom. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ini kita harus selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan dan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nida Nadia, boleh dipimpin? Ya, Ibu, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Globalisasi ya, Bu. Iya, pintar. Kita akan mempelajari tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, tentang globalisasi dan manfaatnya. Materinya yaitu cara menghemat energi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.6 memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Indikatornya 3.6.1 menganalisis atau C4 cara menghemat energi listrik. 3.6.2 mengaitkan atau C4 hubungan cara menghemat energi listrik dengan globalisasi. 4.6.1 membuat C6 poster tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. 4.6.2 mendemonstrasikan poster tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik di depan kelas dan melalui media sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis cara menghemat energi listrik. Lalu, setelah menganalisis cara menghemat energi, peserta didik mampu membuat poster tentang cara menghemat energi. Nah, biar pembelajaran hari ini lebih semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Nah, setelah kita menyanyikan lagu wajib, alangkah baiknya kita harus lebih semangat lagi ya untuk belajar.
Nah, sebelum memasuki kegiatan inti dari pembelajaran, di sini ada gambar. Siapa ya yang bisa memaparkan maksud dari gambar tersebut itu apa ya? Ada yang tahu? Pemborosan, Bu. Iya, betul. Maksudnya dari gambar itu tuh maksudnya apa ya? Bisa tolong dijelaskan lagi, Adel? Pemborosan listrik, Bu, soalnya saat siang hari menyalakan lampu. Terus itu nyala semua listriknya. Iya, betul. Jadi, ketika siang hari itu alangkah baiknya kita mematikan lampu ya, terutama karena kan sinar matahari kan pasti masuk ke dalam rumah kita. Nah, terus ketika TV sudah tidak dipakai juga seharusnya kan dimatikan ya, jangan menyala seperti itu. Terus kipas angin juga, dan lain sebagainya. Iya, Bu. Nah, di sini ada pertanyaan nih, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ada yang tahu jawabannya apa? Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya nih. Nah, jawabannya itu Ibu bacakan ya. Di sini, mengapa harus hemat listrik? Nah, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk baca di paragraf 2? Tidak, boleh tolong dibacakan. Mana, Bu? Yang dampak? Iya, yang dari paragraf 2-nya aja. Oh, iya. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan, yaitu dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan sehingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat dari pemanasan global. Iya, terima kasih Nida. Sama-sama, Nah, untuk Ibu. selanjutnya yaitu untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, pilih peralatan hemat listrik seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Nah, yang kedua yaitu pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas angin, TV, dan lain sebagainya. Nah, sebelum meninggalkan ruangan, dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Jadi, dari hal terkecil itu kita bisa menyelamatkan bumi. Jangan meremehkan ya jika misalkan kita nggak matiin TV, terus biarin nggak boleh ada kata-kata gitu ya. Jadi walaupun dari hal terkecil itu, kita berperan besar pada bumi kita.
Nah, Iya, Ibu. selanjutnya, Selanjutnya. setelah membaca dan memperhatikan teks eksplanasi tersebut, bisa ada yang bisa menyebutkan dari paragraf 1 itu topik masalah atau pernyataan umumnya itu apa ya? Ada yang masih ingat? Pemborosan listrik, Bu. Iya, betul. Nah, jawaban yang lebih tepatnya itu adalah topik masalah atau pernyataan umum yang ada pada paragraf 1 itu, Ibu bacakan ya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Paragraf 2-nya yaitu ada deretan penjelas atau sebab akibat. Ada yang masih ingat? Apa itu yang ada pada paragraf 2? Pemanasan global ya, Bu? Pemanasan global, Bu. Iya, betul. Tapi jawaban yang lebih lengkapnya Ibu bacakan kembali ya. Di sini jawaban yang lebih lengkapnya yaitu dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Betul banget tadi jawabannya, Bila. Nah, untuk paragraf 3-nya, ada yang masih ingat? Yaitu sebab atau akibat dari pemborosan dari penghematan energi listrik itu apa ya? Oh, udah pada lupa ya kayaknya ya. Ya udah Ibu bacakan lagi ya. Yang ada pada paragraf 3 itu yaitu untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, untuk paragraf 4-nya itu ada kesimpulan atau ulasan yang dimana pada paragraf itu terdapat kalimat seperti ini. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Seperti yang tadi Ibu telah jelaskan ya, jadi dari mulai hal kecil seperti mematikan TV, kipas angin, dan lain sebagainya, itu kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Jadi kalau misalkan nggak kita mulai dari sekarang, siapa lagi yang akan menyelamatkan bumi kita? Seperti itu, anak-anak. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, di sini Ibu punya sebuah pernyataan. Nah, nanti kalian tebak ya, ini pernyataannya benar atau salah. Ibu bacakan ya. Yang pertama, sepulang sekolah, Doni membuka pintu kulkas untuk mendinginkan tubuh. Kira-kira benar atau salah ya? Salah, Bu. Salah, ya, Salah, Bu. kita lihat ya. Iya, ternyata jawabannya salah ya. Nah, yang kedua, Ibu menjahit celana yang sobek dengan tangan. Kira-kira benar atau Benar, salah? Bu. Benar, Bu. Benar, Coba Ibu. kita lihat jawabannya. Benar. Iya, benar. Ada lagi nih. Yang ketiga, Ibu lebih memilih menggunakan kompor listrik daripada kompor gas untuk menghangatkan sayur. Benar atau salah? Salah, Ibu. Coba kita lihat lagi ya. Iya, ternyata jawabannya salah ya. Nah, ada yang terakhir nih. Yang terakhir, Ayah mematikan telepon genggam saat di charger. Benar. Jawabannya kira-kira? Iya, coba Benar. kita lihat. Iya, benar. Tepuk tangan buat kita semua. Benar. Hebat. Nenek membiarkan. Nah, untuk selanjutnya, ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan. Tugasnya itu yaitu membuat poster. Ibu bacakan keterangannya ya. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Nah, yang pertama itu, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat
tentang pentingnya hidup hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Nah, yang keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kelima, posternya harus jelas, menarik, dan tulisannya rapi serta bersih. Jadi, kalian harus mengerjakan tugas ini dengan kata-kata yang menarik, tulisannya yang rapi, serta warnanya pun yang serasi ya. Boleh minta bantuan kepada orang tua, tetapi jangan sampai orang tuanya yang malah mengerjakan ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti Ibu akan kirimkan tugasnya di WhatsApp grup kita. Paham anak-anak? Paham. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi. Bantu Ibu jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Ada yang tahu? Aku, Bu. Ya, boleh. Jadi, peran energi listrik di era globalisasi saat ini menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia. Soalnya hampir semua sendi kehidupan manusia itu tergantung dengan energi listrik, mulai dari alat komunikasi, penggunaan listrik untuk tenaga alat kesehatan, sampai penggunaan listrik untuk sebagai alat penerangan. Ya, terima kasih. Kita lihat. Jadi, peran energi listrik itu di era globalisasi saat ini menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia. Hampir semua sendi kehidupan manusia tergantung dengan energi listrik. Mulai dari alat komunikasi, penggunaan listrik untuk alat kesehatan, sampai penggunaan listrik sebagai alat penerangan. Ya, terima kasih Sri Wahyuni. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya yang nomor 2. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Nah, di gambar tersebut, ruangan mana yang boros listrik? Bu, pengen jawab. Semuanya, Ibu. Boleh. Ruangan yang boros listrik itu semua ruangan, Ibu. Karena semua dinyalakan. Iya, betul. Ruangan yang boros listrik adalah semua ruangan, karena pada siang hari semua lampu tetap dinyalakan. Seharusnya siang hari itu jangan memakai lampu jika tidak diperlukan ya, karena sudah ada sinar matahari yang dapat menerangi ruangan. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, selanjutnya, menurut kalian, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi kita semua? Aku, Bu. Ayo, Bu. Ya, boleh. Siapa tadi? Siapa, Bu? Sarah, Bu. Ya, Sarah, silahkan. Dampak sikap hidup boros listrik bagi kita adalah yang pertama, biaya hidup kita akan semakin mahal. Karena dengan memakai listrik yang boros, tentunya tagihan listrik akan semakin semakin besar. Yang kedua, jika kita boros energi listrik, maka energi listrik akan cepat habis, Bu. Ya, coba kita jawabannya ya. Ya, jadi dampak sikap hidup boros listrik itu bagi kita, yang pertama biaya hidupnya semakin mahal karena pemakaian listriknya juga tentunya semakin besar. Yang kedua, jika kita boros listrik, maka energi listrik akan cepat habis. Kalau kita tidak menghemat listrik, dan listrik itu habis, kita akan menggunakan apa nanti. Jadi kita harus bisa mengurangi pemakaian listrik sesuai kebutuhan. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ada yang bisa jawab? Bu. Ya, silahkan. Agar tidak meningkatkan suhu bumi atau tidak terjadi pemanasan global, yang mana hal itu dapat mengakibatkan terancamnya kehidupan manusia di bumi. Iya, betul. Jadi, dengan kita menerapkan sikap hidup hemat listrik, dapat mengurangi terancamnya
pemanasan global atau global warming ya. Jadi kita harus dapat pintar-pintar menggunakan listrik sesuai kebutuhan kita. Jika tidak dipakai, sebaiknya dimatikan. Seperti itu. Lalu, sebelum mengakhiri pembelajaran, apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu jawab? Atau yang bisa menjelaskan? Pembelajaran hari ini, Bu, jadi kita itu harus hemat energi listrik. Soalnya energi listrik itu adalah energi yang bisa habis. Dan energi tersebut bikin udara atau suhu bumi itu meningkat ya, Bu? Iya, betul. Terima kasih. Jadi, Ibu bantu lengkapnya ya. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali akan tugasnya. Dan evaluasi yang sebelumnya, Ibu minta kalian catat di buku tulis pertanyaan dan jawabannya. Lalu, tugas membuat posternya jangan lupa dikerjakan ya. Minggu depan dikumpulkan dan diupload melalui WhatsApp group. Sebelum menutup, iya, apa ada yang ditanyakan kembali? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Ibu cukupkan hari ini. Semoga kita senantiasa sehat selalu, dijaga kesehatannya, karena dalam keadaan seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, agar kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tanpa sakit ataupun tanpa sakit. Lalu, sebelum menutup, mari kita tutup dengan doa. Silahkan yang memimpin, Nida Nadia. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Sama Ibu. Dadah. Ya, Ibu. Dadah.